Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan, datanglah ya Roh Kudus. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Biarlah kiranya turun kepada kita sekalian berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih cinta dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, biarlah dengan anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu dan cinta kasih-Mu, kami bisa menguasai diri sehingga kami bisa tenang dan kami bisa beribadah. Tuhan, kiranya tolong kami jika kami datang bawa pergumulan, biarlah kiranya kami bisa menaruh pergumulan kami di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Jika kami datang dengan membawa beban berat, kami mau meletakkan di bawah kaki-Mu. Tuhan, biarlah kiranya pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kuasai ibadah ini, kuasai alat-alat yang kami gunakan sehingga bisa berfungsi dengan baik untuk membuat kami fokus pada ibadah pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya, jikalau mungkin memang waktu kita mau berangkat ada hal yang belum beres, atau kemarahan kemarin terbawa sampai saat ini, kita akan memohon Tuhan menyucikan, menguduskan hati kita untuk kita datang menyembah Dia. Kita akan pujikan, sucikan, dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak
menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Saya minta semuanya bangkit berdiri. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan pria saja, yang perempuan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami membuka diri di hadapan-Mu Yesus. Ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini, wanita saja, pria berdoa. Dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada yang lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada yang lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa
kuasamu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami pengampun. Haleluya. Yesus, tiada yang sepertimu Tuhan, besar kuasamu. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Terpuji Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu tetap berdiri, kuat. Kita akan tetap bersemangat karena Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Tidak berkesudahan kasih setianya buat kita semuanya. Kita akan pujikan ini dengan penuh semangat yang dari Tuhan, penuh sukacita dari Tuhan. Ya. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Tuhan kita baik. Silahkan duduk Bapak Ibu. Tuhan kita begitu baik buat kita semuanya. Kita akan terus merindukan untuk lebih dekat bersekutu dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang baik. Oleh sebab itu biarlah hati kita terus rindu dekat bersekutu dengan Tuhan, melebihi dari segalanya. Kita akan pujikan basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba.
Jama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Untuk menyambut firman Tuhan, saya minta semuanya bangkit berdiri. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat Tuhan, ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat. Saya serahkan bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kerinduan kami, mau jadi hamba yang setia kepadamu. Tuhan pimpin supaya ibadah kami pagi hari ini bukan hanya berlangsung, tetapi
di bawah pimpinan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan, perenungan firman juga Engkau urapi dengan kuasa-Mu, supaya apa yang kami renungkan, Tuhan, membawa kami kepada hidup yang berbahagia, diberkati Tuhan. Karena itu usir segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang hendak mengganggu dan merebut berkat-berkat ini. Kiranya Tuhan ditinggikan dalam segala sesuatu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, supaya hanya salib Kristus yang nampak dan kasih Tuhan yang kami terima. Kami berdoa mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman. Berfirmanlah Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, silakan duduk. Saudara sekalian, hari ini tidak terasa kita sudah mendekati bulan Desember. Kita menyongsong Minggu Advent, dan pagi hari ini perenungan kita masih sekitar pengampunan. Ya, saudara sekalian, kita sudah mulai Januari merenungkan tentang sifat-sifat yang ada di dalam Kristus. Sifat-sifat yang perlu diteladani, sifat-sifat yang membawa kita menuju kepada keserupaan kita dengan Kristus. Saudara sekalian, nanti kalau Yesus datang, kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia, dalam arti mempunyai tubuh jasmani. Tetapi bagaimana dengan tubuh rohani kita? Tubuh rohani kita apakah juga serupa dengan Dia? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena itu saudara, kita belajar, kita melatih diri supaya kehidupan rohani kita pun mempunyai sifat-sifat Kristus. Ya, saudara, tubuhnya sudah dirubahkan menjadi serupa dengan Kristus, tubuh kemuliaan, tapi sifatnya masih sifatnya si Dul atau si siapa, yang teman-teman kita yang tidak berkenan pada Tuhan, maka kita bukan makhluk-makhluk yang layak untuk mendiami kekekalan. Saudara sekalian, bagaimana hidup kita di dalam Tuhan? Kita sudah belajar berapa buah roh? Saudara sudah belajar berapa buah roh? Dari Januari sampai Oktober sudah 9 buah roh. Yang pertama, buah roh kita yang kita dambakan adalah buah roh tentang kasih, ya, saudara, kasih. Kasih ini menjadi slogan. Saudara, semua orang Kristen tahu bahwa kekristenan didasarkan oleh kasih, di atas kasih. Dan itu merupakan slogan, ya saudara, kasih. Karena kasih itu enggak kelihatan. Oh, saya mengasihi kamu, enggak kelihatan, saudara. Yang kelihatan apa? Ada kemurahan, ada kesabaran, ada pengampunan. Dan pada pagi hari ini, bulan November, kita diisi dengan satu tambahan implementasi dari kasih, yaitu tentang pengampunan. Mari kita baca ayat yang pernah dibawakan oleh Pak Vinus pada khotbah sebelum ini, di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Mari kita buka Alkitab kita dan kita cari Mazmur 32 ayat 1 dan 2 dengan judul
kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Saya baca sekali lagi ya judulnya ya. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berbahagialah. Saudara sekalian, Alkitab ini mengajarkan banyak jalan kebahagiaan. Tetapi saudara, sebagai implementasi dari kasih, maka kita harus belajar tentang bagaimana mengampuni. Ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Ini oleh siapa? Di ayat 2 diterangkan lebih jauh bahwa manusia kita semua diampuni. Kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Seringkali kita cuma membahas pengampunan itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Tuhan mengampuni. Tuhan sudah berkorban mati di atas kayu salib, di atas Golgota. Dia mengatakan, darahku ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Ya, saudara, dosa siapa? Dosa saudara dan saya. Tetapi proses itu tidak boleh berhenti. Proses itu adalah proses awal. Ketika Tuhan menembus dosa kita, itulah proses awal, karena manusia tidak bisa mengasihi sesamanya sebelum dia mendapatkan kasih dari Tuhan. Saudara sekalian, kasih bukan satu slogan. Kasih itu harus dipraktekkan. Ya. Dipraktekkan dengan apa? Dipraktekkan dengan berbagai kebaikan, berbagai kemurahan, dan yang nyata sekali yang membuat kita berinteraksi satu dengan yang lain adalah dipraktekkan di dalam pengampunan. Tuhan pernah membuat satu perumpamaan tentang hamba yang dibebaskan utangnya oleh raja, dan kemudian dia bertemu dengan temannya yang berhutang, dan kemudian dia menangkap teman yang berhutang ini dan menagih utangnya. Saudara sekalian, waktu murid-murid tanya, "Guru, berapa kali kami harus mengampuni kesalahan orang? 7 kalikah atau 7 kali 7 kah?" Tapi Tuhan Yesus berkata, 7 kali 7 kali. Kali. Artinya apa, saudara? Pengampunan yang diberikan adalah pengampunan yang tak terbatas, seperti pengampunan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kasih-Nya yang besar. Karena itu saudara, Tuhan Yesus ketika mati di salib, dia katakan, dia berdoa kepada Bapanya, "Bapa, ampunilah mereka." Apa yang dilakukan mereka, saudara? Mereka mencambuk Tuhan Yesus. Mereka meludahi Tuhan Yesus. Mereka mencaci maki. Mereka menempeleng. Mereka menghina. Mereka membuat luka-luka pada kepalanya, pada punggungnya. Bahkan ketika puncaknya dia dipakukan di atas kayu salib. Tuhan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak tahu, saudara, seolah-olah seperti
ketidaksengajaan ya. Ketidaksengajaan. Jadi pengampunan itu terhadap kesengajaan maupun juga ketidaksengajaan. Saudara sekalian, inilah kasih Tuhan yang besar. Dan di dalam Yeremia 31 ayat 34, saya undang saudara membacanya. Kita tahu tentang bagaimana karakteristik dari kasih dan pengampunan Tuhan. Ya, pengampunan Tuhan tidak terbatas walaupun kita dosanya bagaimanapun besarnya, bagaimanapun merahnya. Dikatakan di dalam kitab Yesaya, walaupun dosamu semerah kemirsi, warnanya merah, warna pakaian yang merah ini, tetapi Tuhan mengatakan, aku akan mengampuni dan menguduskan dan memulihkan kamu, sehingga hatimu menjadi putih seperti salju. Ya, saudara, inilah kasih Tuhan. Dan Yeremia 31 menuliskan tentang bagaimana Tuhan, cara Tuhan mengampuni umatnya. 31 ayat 34 dituliskan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Pengampunan Tuhan itu mengampuni dan tidak mengingat, membuang segala memori tentang kesalahan. Semua yang diperbuat oleh orang-orang yang mendurhakai dia akan tidak diingat. Dan kita masih kadang-kadang mempunyai standar ganda, ya. Saya mengampuni orang itu, sudah saya tidak balas deh. Tetapi saya tidak bisa lupa sampai mati. Loh, ini bukan kasih Kristus yang diberikan dalam hatinya. Ini adalah sekedar rekonsiliasi. Ya, saudara, rekonsiliasi yang Tuhan lakukan adalah rekonsiliasi total. Bahkan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu panjang sabar. Karena Tuhan itu begitu murah hati. Bilangan pasal 14 ayat 18 mengatakan bagaimana Tuhan itu begitu murah hati sehingga pengampunannya pun tidak mengingat yang telah dilakukan oleh orang-orang berdosa. Tuhan itu berpanjang sabar. Bilangan 14 ayat 18. Dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ya, saudara, panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Tidak cuma segelas, sebotol, tapi seperti lautan yang luas, berlimpah-limpah, tidak terbatas. Itulah kasih setia Tuhan. Karena itu Tuhan bisa bilang, aku akan melupakan apa yang telah diperbuat. Itu tentang pengampunan Tuhan. Saudara, mari kita pakai pengampunan, cara mengampuni Tuhan ini menjadi juga role model.
ya, menjadi contoh, menjadi teladan. Kita disuruh bisa mengampuni bukan cara kita, tetapi cara Tuhan. Saudara sekalian, apa dan siapa yang perlu diampuni? Saudara pikir siapa yang perlu diampuni? Siapa yang perlu kita ampuni? Ada ide, usulan? Siapa saudara yang perlu kita ampuni? Kita akan segera menjawab, orang yang bersalah kepada kami, gitu kan, doa Bapa kami ya, saudara ya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang yang bersalah itu siapa, saudara? Orang lain? Ya. Tapi juga bisa diri sendiri. Orang ini pernah bersalah enggak dalam diri saudara? Ada orang-orang yang tidak bisa menemukan jati dirinya, tidak dapat mendapatkan kebahagiaan. Karena apa saudara? Dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Apalagi kalau dirinya sendiri itu melakukan kesalahan yang fatal. Misalkan menyebabkan saudaranya kecelakaan atau menyebabkan anaknya mati. Ya, saya kenal pada seorang yang begitu menderita ketika dia mengalami kematian anaknya. Kenapa saudara? Teman ini mengajak anak istrinya pergi berwisata ke Bali. Di Bali banyak objek untuk foto-foto, ya saudara ya. Sana bagus, sini bagus, sana bagus, sini bagus. Kalau saudara ke sana sendiri barangkali selfie-nya banyak. Wah, sekarang tempat wisata itu dipentingkan tempat selfie. Ya, makin banyak tempat selfie, maka tempat wisata itu digandrungi orang, banyak dikunjungi orang. Dan ketika selfie dimuat di mass media, teman-teman tanya, di mana ini bagus amat, di mana ini bagus amat, gitu ya. Pemandangan yang bagus, atraksi yang situasi yang mencengangkan. Dan dari selfie itu berbondong-bondonglah orang pergi ikut lihat dan mau ikut selfie. Saudara sekalian, ayah ini mengajak anaknya yang kecil dan anaknya yang besar. Anaknya yang kecil baru 2 tahun. Dan kemudian sang ayah ini ketika itu senang-senangnya memotret. Ya, saudara, potret sana, potret sini, potret sana, potret sini. Dan pada satu objek di sana bagus sekali, dia ingin memotret anaknya. Anaknya dipotret, mau dipotret sebagai kenang-kenangan, anaknya diantar ke tempat itu, dan dia mundur mencari ahli foto itu mencari pemandangannya, juga mencari objeknya ya. Objeknya anaknya mau difoto dan pemandangannya juga mau difoto supaya tahu ini anak ini di sini. Dan kemudian ayah ini mundur, tak dapat posisi yang bagus, dia nyebrang jalan. Dia katakan anaknya, kamu di sini ya, kamu di sini ya, kamu di sini. Iya, tunggu papi foto ya. Dan setelah difoto, spread, anak itu tahu ayah sudah foto. Anak ini karena cinta dan attach sama orang tuanya, dia lari menyeberang ke tempat ayahnya. Dan saudara, apa yang terjadi? Ada truk yang sedang melaju dengan kencang sekali.
anak ini kemudian tertubruk dan terpental dan meninggal. Tragis bukan? Sangat tragis. Seringkali kita tidak perhitungkan situasi seperti ini. Seringkali kita hanya berharap mendapatkan satu kebahagiaan tanpa memikirkan risiko. Apa yang terjadi, saudara? Papa ini tidak bisa memaafkan dirinya. Dia berpikir, apabila aku tidak memotret dia di situ, apabila aku tidak meninggalkan dia di situ sendirian, mungkin aku bisa suruh istriku mendampingi, maka anak itu tidak meninggal. Ini terus, saudara, terus. Dia tidak bisa memaafkan. Anaknya tidak boleh dikuburkan kemana-mana. Anaknya dibawa pulang, dikubur di halaman rumahnya. Saudara, saya nggak tahu berapa tahun dia menyalahkan diri sendiri. Berapa banyak dari kita pun seringkali seperti itu, saudara. Kita menyalahkan diri sendiri, tidak bisa menerima diri kita salahkan, dan bahkan kadang situasi diri kita salahkan. Kita menyalahkan bukan hanya orang lain, kadang-kadang kita menyalahkan orang tua kita. Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Kenapa aku diciptakan seperti ini? Kenapa aku tidak seperti dia? Dan seringkali ini juga terjadi, saudara, pada anak-anak yang kembar. Ya, kenapa aku tidak disayang? Pikiran-pikiran seperti ini membuat kita seringkali membenci diri sendiri. Saudara, kalau kita berpikir dan memberontak tidak bisa menerima ini, saudara, ini adalah kebencian diri sendiri yang juga perlu mengalami pertobatan, saudara, perubahan. Saya membaca bukunya Pak Andar Ismail, nggak tahu saudara berapa banyak yang punya ya, yang terbaru. Saya membaca satu bagian. Kalau enggak punya, kalau nanti pengen beli, boleh kumpul-kumpul di Mbak Diah atau Mas Yusuf, kita bisa beli ke Pak Andar ya. Pak Andar Ismail ini penulis seri Selamat, saudara. Kali ini menuliskan judul Selamat Memanusia. Judulnya aneh ya, saudara ya. Selamat memanusia. Selama ini mungkin kita belum menjadi manusia. Kita kadang-kadang menjadi robot. Kadang-kadang kita menjadi orang lain. Tapi Pak Andar menuliskan selamat memanusia. Artinya kita harus turun menjejak kaki kita ke tanah dan kita sadar bahwa kita adalah manusia. Ya. Di dalam tulisan ini Pak Andar ini walaupun seorang pendeta, saudara, hebat sekali. Kenapa saya katakan hebat? Karena wawasannya luar biasa. Apa yang ditulis di sini adalah tentang Lady Gaga. Saudara tahu Lady Gaga? Saudara ada yang kenal? Ada yang kenal? Ada tetanggaan? Saya yakin Mbak Diah juga enggak tahu. Enggak terlalu tahu lah ya. Ini hebat sekali. Pak Andar menulis Lady Gaga nyanyi tentang manusia. Dia menuliskan tentang bagaimana lirik dari nyanyian yang dikarang oleh Lady Gaga. Nggak tahu judulnya apa, tapi isi liriknya begini. My mama told me when I was young. Mama berkata kepadaku ketika aku muda, we are all born superstars.
kita semua dilahirkan sebagai superstars. He rolled my hair and put my lipstick on. Dia menggulung rambutku dan memberikan lipstick di bibirku. In the glass of her boudoir, di kaca meja riasnya. There is nothing wrong with loving who you are. Tidak ada yang salah dengan kamu yang tercinta. He said, she said, cause he made you perfect, baby. Karena dianya huruf besar, membuat kamu sempurna. So hold your head up, girl, and you will go far. Karena itu, biarlah kepalamu tetap tegak, dan kamu akan pergi jauh dan pergi selanjutnya, ya. Listen to me when I say. Dengarkanlah aku ketika aku berkata, I'm beautiful in my way. Aku cantik di caraku, ya, di jalanku. Because God makes no mistakes. Karena Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. I am on the right track, baby. I was born this way. Aku di jalan yang tepat, yang benar, karena aku dilahirkan seperti itu. Don't hide yourself in regret. Jangan jangan sembunyikan dirimu di dalam penyesalan. Just love yourself and you are set. Hanya kasihlah dirimu dan kamu akan tertata, ya. I am on the right track, baby. I was born this way. Aku ada di jalan yang tepat. Aku dilahirkan seperti ini. Dan diulang lagi. Saudara sekalian, ini hebat sekali. Lady Gaga ini wanita yang pernah diperkosa, yang mengalami trauma di keluarga. Tetapi saudara, dia menuliskan lirik ini. Dia menyanyikan lirik ini. Jangan ada penyesalan. Kamu sudah benar di jalan yang benar. Jangan ada penyesalan dirimu, karena Tuhan menciptakan kamu dengan sempurna, dengan apa yang ada pada kita. Di dalam Matius 22 ayat 37 dan sampai 39, Alkitab mengajarkan kita, kasihlah sesamamu manusia, seperti siapa saudara? Dirimu sendiri. Mengasihi itu bukan hanya orang lain, tetapi diri kita. Dan kita harus melepaskan juga pengampunan kalau diri kita salah. Banyak orang berputar-putar pada masa lalu. Oh, dulu begini, saya salah karena ini, karena itu. Saya menyesal, dan saya menyesal. Dan dia terus berputar-putar di dalam lingkaran itu. Kenapa saya dilahirkan dari keluarga miskin? Kenapa orang tua saya bukan orang yang berpendidikan tinggi? Kenapa saya?
apa yang Tuhan jadikan untuk kita adalah sempurna. Saudara amin? Saudara mengaminkan? Apa yang Tuhan jadikan untuk kita adalah sempurna. Mungkin kita sekarang gemuk, mungkin kita sekarang sudah peot, mungkin kita sedikit pesek, mungkin kita sedikit, atau saya. Saudara bisa menilai diri saudara sendiri, barangkali saya tidak bisa menerima diriku karena saya tidak seperti si A, si B, si C. Saudara, penyesalan ini harus segera diakhiri. Kasihlah dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, saudara harus mengasihi diri. Menerima diri seperti apa adanya. Mengampuni segala masa lalu kita. Kesalahan kita, kesalahan orang tua, kesalahan situasi, kesalahan jalan kita. Sudah yang pas es pas. Jangan pernah diungkap. Yang penting kita menerima diri kita sendiri seperti kita menerima orang lain. Pengampunan itu harus dilepaskan juga untuk diri sendiri. Saudara sekalian, Lady Gaga ini bisa berprestasi, bisa dikenal, bukan karena hanya dia cantik, tetapi ternyata dia punya way of life. Ya, seperti itu. Dan kita anak-anak Tuhan yang punya role model, Kristus sebagai model kita. Ayo, saudara. Jangan kita terpuruk akan segala di masa lalu, tetapi ampunilah dirimu, terimalah dirimu, ampunilah situasi yang ada, ampunilah orang tuamu, ampunilah barangkali orang-orang yang telah membuat kita terpuruk. Saudara sekalian, mengampuni diri sendiri adalah syarat untuk kita menerima gambar diri kita. Kita itu adalah gambar ciptaan yang dijadikan oleh Tuhan dengan gambarnya Allah. Walaupun kita tidak seperti orang lain, tetapi di dalam saudara ada superstar. Ya, ada superstar. Seorang motivator yang bernama Robin mengatakan, di dalam diri kita ada giant, ada Superman, ada superstars. Ya, itu pemikirannya sampai berkembang seperti itu, saudara. Untuk bisa apa? Kita bisa mempunyai hidup yang berbahagia. Kita bisa menghadapi masa depan yang penuh dengan berkat dan kemurahan Tuhan. Saudara sekalian, yang kedua, kepada orang lain. Ya, saudara, orang lain itu bisa sengaja, bisa tidak. Yang sengaja, jelas kita kesalahan itu nyata bagi kita. Apapun dampaknya, kesalahan orang lain yang sengaja, yang merugikan kita, yang tidak membuat kita senang, itu adalah kesalahan yang juga harus diampuni. Yang tidak sengaja, bagaimana, saudara? Itu pun
harus diampuni. Ada orang tidak sengaja ingin menyelakai kita, tapi ternyata dia mencelakai kita. Ada orang lain yang tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang tidak disadari, dan kita terluka untuk itu. Di dunia ini, saudara, penuh orang yang luka-luka. Orang Jawa bilang orang yang dedel duel. Ya, dedel duel itu banyak parut-parut, luka-luka, dan itulah dunia kita. Kita dicampur segini orang, ya saudara, orang gereja loh ini. Saya yakin saling dari kita kalau mau jujur, kalau mau mengatakan yang jujur, saya pernah disakiti si A, saya pernah disakiti si B. Suami istri, komit, waktu merit komit, hidup senang bersama, susah bersama, bersama ketika salah satu sakit, bersama ketika salah satu miskin. Kita pun bisa terjebak di dalam situasi saling melukai. Saudara, karena itu suami istri harus belajar buah roh. Ada kesabaran. Seringkali satu tidak peduli kepada yang lain. Ya, sudah sabar. Ya, saudara, kita banyak mendengar daripada banyak ngomong. Kemarin saya baru nonton satu film tentang anak yatim piatu. Yang ngomongnya nerucus saja, saudara. Ya, judul filmnya Anne. Tapi belum selesai, ya saudara. Aduh, anak ini ngomong terus, nggak bisa enggak. Mungkin banyak dari kita yang mempunyai karakter seperti itu, saudara, ya. Ngomong terus, dan Alkitab katakan banyak bicara banyak kesalahan, banyak bicara banyak duka. Dan saudara, seringkali kalau salah satu dari kita pun tidak bisa ngerem nih yang namanya mulut dan lidah ini, saudara, bisa hantem sana, hantem sini, hantem sana, hantem sini. Karena apa, saudara? Banyak bicara, banyak duka. Saudara sekalian, ada seorang guru yang menghadapi seorang anak yang sensitif. Muridnya seorang yang sensitif. Dikit-dikit tersinggung. Yang ngadu sama gurunya, "Bu guru, dia melukai saya." Melukai dengan cara apa? Ngomongnya menyakiti saya. Tak lama dia ngomong lagi, "Si itu menyakiti saya." Udah, jangan didengar, jangan diteruskan, jangan dipikirin. Anu saja, dilupakan aja, diampunilah. Enggak bisa. Dia menyakiti saya. Enggak bisa. Dia melukai saya. Ibu guru ini lama-lama cari akal, bagaimana ya supaya anak ini bisa mengerti. Dia bilang, kamu mengingat kesalahan orang lain itu memberi beban pada dirimu sendiri, memberi beban pada jiwamu. Biarin, enggak apa-apa, aku ingat terus. Dan bahkan dari kita kan sering ngomong ya, aku ingat sampai mati, enggak akan saya lupakan kesalahannya. Akhirnya guru ini cari akal, dia bilang, coba besok bawa kentang ya dari rumah sama tali. Buat apa? Ya supaya kamu mengerti. Besoknya dia bawa kentang dan tali. Setiap dia mengadu pada gurunya, dia ambil kentang satu, ditusuk di dalam tali itu dan digantungkan di lehernya. Setiap, jangan dibuang ya, kecil-kecil sih.
bukan kentang yang super besar gitu. Terus dia bilang, dia ngadu lagi tentang yang lain, dia ambil, ayo kamu ngadu ini, coba ambil kentangnya, tusuk satu. Lama-lama banyak, saudara, banyak. Terus dia bilang, ya kamu coba beraktivitas hari ini dengan kalung barumu itu ya. Enggak enak katanya, enggak enak. Waktu 1 dia tidak komplain, waktu 2 mungkin belum komplain. Ketika 5 mulai gerubuk-gerubuk gitu ya saudara, dia komplain, enggak enak Bu Guru, enggak enak. Itulah orang yang menyimpan dendam, yang tidak bisa melepaskan pengampunan. Mungkin kecil, tapi itu mengganggu. Saudara mau kentang? Saudara mau mengerti tentang pengampunan? Besok minggu bawa kentang ya. Kita coba di sini. 1 aja, bawa kemana-mana. Saudara sekalian, ini pelajaran tentang kentang. Kentang yang mengajarkan bahwa mempunyai dendam, memelihara luka hati, itu sangat mengganggu dan tidak merasakan kita berbahagia. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mati di salib. Tuhan mengatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara bisa mengatakan itu kepada orang lain, berdoa pada Tuhan untuk orang lain. Tuhan, ampunilah dia. Saya yakin, walaupun dia teman, karena dia teman, dia pasti lakukan itu dengan tidak sengaja, tidak tahu apa yang telah dilakukan. Apa yang dilakukan istri saya yang komit mencintai, pasti dia lakukan karena dia tidak tahu jiwa saya. Apa yang dilakukan suami saya, walaupun dia komit dan janji setia dan mencintai sampai ajal mengambil kita, adalah karena dia tidak mengerti tentang saya. Ayo saudara, ini teladan yang dilakukan oleh domba Allah di atas kayu salib. Dia bungkam 1000 bahasa. Dia tidak komplain. Malah dia berdoa, Tuhan, ampunilah dia. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara sekalian, Mazmur 32 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Saudara, dosa ditutupi ini adalah satu hal yang juga harus menjadi perhatian kita. Dosa ditutupi itu artinya tidak lagi diingat, apalagi diceritain. Dan kalau kita mempunyai spirit mengasihi di dalam jemaat kita, dalam keluarga kita, dalam pertemanan kita, kita juga harus mempunyai prinsip mengampuni mereka dengan tidak membuka dosa-dosanya. Dosanya ditutupi, bukan dilebar-lebarkan dengan gosip. Saudara sekalian, selain memalukan, saudara melawan dan menerjang hukum kasih. Mari saudara sekalian, kita menjadi orang berbahagia. GUP Muara Karang orangnya banyak senyum, hidupnya ringan, tidak banyak kentang. Ya saudara, saya tahu orang yang cemberut, tunduk-tunduk itu kentangnya banyak. Tapi mari kita semua melepaskan kentang-kentang ini, menguburkan segala kesalahan-kesalahan, mengampuni seperti Tuhan
mengampuni, melupakan apa yang telah orang lain perbuat. Saudara sekalian, hidup ini akan berbahagia kalau saudara tidak memikul beban. Ya, berbahagia kalau tidak ada ingatan-ingatan yang membuat kita sakit hati, yang tidak membuat kita menjadi orang-orang yang terbebani. Kiranya kebahagiaan dari Tuhan akan terus memenuhi hati kita. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni, pelanggarannya ditutupi. Dan kiranya Tuhan menyempurnakan ini dengan mengingat kedatangan Tuhan di dunia ini adalah juga untuk kebahagiaan kita. Dan kita song-song minggu-minggu Advent ke depan sampai hari Natal untuk mengenang apa saudara? Mengenang kasih Tuhan yang besar telah membawa kita mengenal kasih-Nya dan membuat kita berbahagia. Mari kita semua berdoa dan mohon pada Tuhan supaya kita bisa melepaskan segala beban kita, mengampuni orang lain, mengampuni diri sendiri. Kalau saudara mengampuni diri sendiri, saudara menerima keadaan, saudara tidak lagi terbelenggu dengan masa lalu, dengan masa-masa background kita, saudara akan maju ke depan, akan terus menuju kepada hidup yang berbahagia. Mari kita berdoa dan nanti saya mohon Mbak Diah mau berdoa untuk renungan ini dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang telah mengampuni kehidupan kami Bapa, mengampuni segala dosa kami, dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah hati kami pun boleh terus mengampuni diri kami sendiri, maupun mengampuni orang lain juga. Biarlah hati kami Tuhan boleh senantiasa terus mau tertuju kepada Tuhan. Amin. Terus mau mengikuti akan teladan Tuhan. Amin. Kami mau Bapa untuk terus hidup kudus di hadapan Tuhan, sempurna, dan kami mau menjalankan kehidupan kami seperti yang Tuhan sudah letakkan hidup kami di hadapan Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Biar Engkau juga Tuhan akan terus menjamah hati kami saat kami mungkin melakukan kesalahan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami mengucap syukur akan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biar firman-Mu itu boleh terus kami ingat dan firman-Mu boleh kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Kami menyerahkan buat Pak Handoyo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, Engkau akan senantiasa terus memberkati, memberikan kekuatan kesehatan kepadanya. Bahkan hikmat Tuhan, boleh Tuhan berikan kepadanya untuk dapat terus mengungkap segala rahasia firman-Mu Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, kami semua yang mendengarkan. Biarlah juga boleh terus mendapatkan tuntunan Roh Kudus untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan, saudara sekalian. Kita akan menyanyi Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik.
Mari kita semua mempersembahkan persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Ayo kita semua nyanyi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Mari kita semua berdiri, bangkit berdiri, kita naikkan doa syafaat. Nanti Pak Beni akan doakan syafaat buat beberapa saudara kita yang terkena COVID, anaknya Pak Pendeta Poris, Pak Noci, dan menantunya juga. Dan saudara sekalian, kita bersyukur Pak Eko Bakti sudah boleh keluar dari rumah sakit. Dan kita juga berdoa untuk para senior, mereka yang sakit. Ibu Susan, Ibu Sinwa, Ibu Mesyu, dan Ibu Liana, dan kita doakan para senior kita. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa yang baik. Kalau pada pagi hari ini, siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu, biarlah segala sesuatu yang sudah kami lakukan di dalam ibadah ini, Tuhan Engkau berkenan menerimanya dan memberkatinya. Khusus kami berdoa untuk hamba-Mu sekali lagi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau akan terus memakainya, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kasih karunia-Mu, sehingga kasih Roh-Mu supaya hamba-Mu semakin hari semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa, semakin diberkati Tuhan pelayanannya, dan segala sesuatu yang dikerjakan, yang dipikirkan, yang direncanakannya semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada kesempatan ini buat saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah imannya ataupun sedang dalam keadaan lemah tubuhnya. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka semua. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Susan dan Pak Robert Yesu, kiranya Tuhan tolong, supaya kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan iman, memberikan pemulihan, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera, dan Roh Kudus senantiasa memberikan pertolongan, penghiburan kepada keluarga ini ya Tuhan, supaya nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan. Kami juga berdoa terus untuk pemulihan Ibu Liana di dalam pasca operasinya, kiranya Tuhan juga akan terus menolong, memberikan kesembuhan supaya Ibu Liana dapat beraktivitas di dalam keluarganya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Yan, kiranya Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan hikmat dan akal budi supaya Pak Yan dapat terus memimpin keluarga dan mengasihi Ibu Liana ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sianhua, kiranya Tuhan juga tolong, Tuhan memberikan kekuatan iman, Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan hikmat dan akal budi supaya Ibu Sianhua boleh tetap berharap hanya kepadamu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tante Din yang tidak bersama-sama kami berdoa untuk Ibu
Pui, Tuhan tolong untuk Pak Yuliantono, kiranya Tuhan juga tolong memberikan perlindungan senantiasa supaya mereka semua yang di dalam keadaan lemah tubuhnya ataupun yang sudah lanjut usianya, Tuhan memberikan kekuatan ya Tuhan. Mereka boleh terus berharap hanya kepada Tuhan di dalam segala permasalahan yang dihadapinya, sehat ataupun sakit, kuat ataupun lemah, kiranya mereka boleh selalu berharap kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami mendengar kalau banyak saudara-saudara kami yang terpapar COVID, kiranya Tuhan tolong supaya kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka semua ya Tuhan. Tuhan tolong, kiranya Tuhan akan memimpin, Tuhan menyertai dalam segala kelemahan tubuhnya ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami hanya dapat berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan kiranya Tuhan melindungi bangsa kami dari sekelompok orang ataupun golongan ataupun ormas-ormas yang selalu merongrong pemerintah, yang selalu ingin memecah belah, yang selalu ingin yang rakus akan kekuasaan. Kiranya Tuhan menjauhkan mereka ya Tuhan. Tuhan melindungi bangsa kami, ampuni kesalahan mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh dijamah oleh Tuhan dan tidak hidup untuk kekerasan, untuk kepentingan diri sendiri ya Tuhan, yang atas menamakan agama. Tapi mereka boleh selalu disadarkan oleh Tuhan bahwa hidup ini mestinya harus hidup di dalam persatuan dan kesatuan Indonesia ya Tuhan, yang berasaskan Pancasila. Tuhan, terima kasih, berikanlah kepada pemerintahan kami, kepada Bapak Presiden, kepada wakilnya, seluruh menteri-menteri, staf di istana, dan seluruh juga anggota Dewan Legislatif Eksekutif, seluruh penegak hukum, kiranya Tuhan tolong mereka semua, memberikan kepada mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan hati yang takut akan Tuhan, sehingga seluruh keputusan, seluruh kebijakannya selalu ditujukan hanya untuk kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami masing-masing hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan seperti yang firman Tuhan sudah sampaikan kepada kami pada pagi hari ini, agar kami boleh memiliki karakter untuk mengampuni baik diri sendiri maupun kepada orang lain. Seperti Tuhan Yesus yang sudah melakukannya bagi kami ya Tuhan, biarlah hidup kami pun selalu memiliki karakter dan pribadi yang agung seperti Engkau Tuhan Yesus yang sudah mengasihi dan mengampuni kami. Tuhan, ajarlah kami supaya kami melupakan masa lalu kami, kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami boleh hidup berdiri tegak di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, kuduskan kami senantiasa supaya hidup kami senantiasa berkenan kepadamu ya Tuhan. Dengarlah seluruh doa kami yang tidak sempurna ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Engkau dengan sabar mendengarkan doa-doa kami. Bahkan dengan sabar Engkau ada di samping kami, mendengar bisikan doa-doa pribadi kami. Kami tahu Tuhan mengasihi kami. Tuhan sangat peka kepada pergumulan hidup kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang pada pagi hari ini datang dengan pergumulan hidup, barangkali dengan situasi keluarga mereka, barangkali dengan situasi finansial dan pekerjaan mereka, barangkali dengan situasi anak-anak maupun cucu-cucu mereka. Tuhan, barangkali dengan Tuhan, sakit penyakit yang mereka derita. Kami mau berdoa kiranya Tuhan yang selalu mendengar doa kami, menolong kami, menguatkan kami, dan pada pagi hari ini kami yang terutama mohon Engkau bisa melimpahkan kebahagiaan kepada kami semua. Kami semua ya Tuhan
diajar untuk mengampuni, untuk melupakan, untuk Tuhan melihat ke depan. Tuhan, kalau seorang yang Tuhan yang pernah mengalami trauma bisa dipulihkan, kami percaya kalau kami pun mengalami trauma-trauma, Engkau sudah dan dapat memulihkan kami. Berkati jemaat-Mu yang sudah belajar selama dari bulan Januari sampai saat ini, firman tentang buah roh. Hamba-Mu mau berdoa supaya Tuhan mengingatkan kembali, supaya kami semua layak untuk menyambut Kristus nanti kalau Engkau datang dengan sifat-sifat rohani yang Engkau lengkapkan dalam hidup kami. Tuhan pimpin Tuhan Yesus supaya GUP Muara Karang ini dipenuhi orang yang sungguh-sungguh, dipenuhi orang yang layak untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa supaya kami tidak hanya diangkat secara fisik, tetapi kami juga dilengkapi dengan sifat-sifat Kristus. Berkati kami semua. Berkati anak-anak-Mu yang hadir, berkati anak-anak-Mu yang melayani hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah terus mengawal hidup kami. Kami percayakan hidup kami kepadamu. Kami percayakan pelayanan kami di mana-mana, baik di Kalimantan Barat maupun di Nias, maupun di Depok. Tuhan memberkati GUP Muara Karang. Terima kasih untuk pembangunan di Sirombu yang hampir selesai, yang akan diresmikan pada tanggal 27 Desember. Tuhan lengkapkan dengan segala kebutuhan, lengkapkan dengan segala hikmat, supaya gerejamu ini dapat digunakan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus tolong Pak Nurdin, beri kesehatan, pulihkan kondisi jantungnya, pulihkan kondisi kolesterolnya, dan kami serahkan kepada Tuhan. Kami serahkan Pak Ishak di Sintang, memberkati Pak Ishak, memberkati Pak Iwan, memberkati Pak Martin, memberkati Mas Vinus dan Mbak Diah di Pamulang, memberkati Pak Yusuf dengan perintisan di Tanjung Duren, dan istrinya yang terus mengasuh sekolah minggu. Tuhan memberkati. Memberkati guru-guru sekolah minggu yang melayani secara online, memberkati para remaja yang terus bergabung, bergiat untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan semua kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu dan Ibu Inga dalam tangan-Mu. Pakai kami menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, memberkati semua anak-anak-Mu yang melayani hari ini dengan berkat yang berlimpah. Karena Engkaulah pohon selamat kami, Engkaulah pohon berkat bagi kami. Puji Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat
yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan anugerahnya Allah Bapa dan kasihnya Yesus Kristus dan karakter-karakter Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk, ibadah telah selesai. Kita akan bersaat teduh untuk sebelum kita meninggalkan tempat kita.